Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Oke, kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia yang kali ini disampaikan melalui media video di YouTube. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, untuk pertemuan kali ini, presensi bisa di kolom komentar video kali ini ya. Nanti anak-anak semua menuliskan nama dan nomor absen pada kolom komentar. Itu nanti bisa dijadikan sebagai presensi pada pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dari teks eksplanasi. Nanti kita akan kembali mengulas sedikit tentang pengertian dari teks eksplanasi. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang struktur dari teks eksplanasi dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, dan yang kedua, siswa mampu menelaah kebahasaan dari teks eksplanasi sesuai dengan KD yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang menganalisis struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke, pada gambar di sini bisa diperhatikan ya, gambar berikut terdapat 4 gambar yang menunjukkan sebuah fenomena. Nah, yang pertama itu adalah fenomena budaya, terus yaitu tentang tari saman, terus ada fenomena sosial berupa tawuran dari anak sekolah, dan yang ketiga ada fenomena alam berupa gunung meletus, dan yang terakhir ada tentang narkoba, lebih ke ilmu pengetahuan ya. Nah, dari gambar-gambar ini bisa didefinisikan sebagai pengertian dari teks eksplanasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian dari teks eksplanasi. Nah, pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisikan bagaimana dan mengapa sebuah fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena ilmu pengetahuan itu terjadi. Jadi, dalam sebuah teks eksplanasi terdapat proses bagaimana dan mengapa terjadinya sebuah fenomena. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Pada bagian ini berisikan latar belakang atau pengantar awal dari fenomena itu terjadi. Nah, yang kedua ada proses kejadian, yaitu berisikan kronologis dan penyebab terjadinya sebuah fenomena tersebut. Dan yang terakhir ada ulasan atau yang berisikan itu mengomentari fenomena yang sedang terjadi atau yang sedang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Oke, di sini Ibu punya contoh sebuah penggalan paragraf dari sebuah teks eksplanasi. Bisa dibaca yaitu penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan, penelitian, menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Apabila digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, dapat menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat atau ketagihan. Nah, penggalan pada paragraf ini merupakan bagian dari teks eksplanasi, yaitu pada bagian identifikasi fenomena atau latar belakang kejadian. Selanjutnya adalah tentang kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kebahasaan dalam teks eksplanasi ada 3, yaitu yang pertama penggunaan konjungsi, yang kedua penggunaan kata ganti, dan yang ketiga penggunaan kata teknis. Nah, untuk yang pertama ada penggunaan konjungsi. Terdapat 2 konjungsi. Yang pertama ada konjungsi kasualitas, yang kedua ada konjungsi kronologis. Untuk yang pertama, konjungsi kasualitas itu berhubungan dengan sebab. Nah, seperti contohnya yaitu sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu berhubungan dengan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena.
Nah, untuk yang kedua adalah konjungsi kronologis, berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti kemudian, setelah itu. Nah, dalam sebuah teks eksplanasi juga banyak sekali terdapat keterangan-keterangan waktu. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dalam teks eksplanasi ini lebih mengarah kepada kata ganti fenomena itu, bukan pada personal. Nah, seperti contoh penggunaan kata ganti dalam bentuk banjir atau demonstran atau gempa bumi. Nah, lebih kepada seperti itu, bukan kepada personal seperti penggunaan ia, dia, mereka, bukan seperti itu. Yang selanjutnya adalah penggunaan kata teknis. Dalam teks eksplanasi banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, yang selanjutnya di sini Ibu punya sebuah tabel yang berisikan tentang kalimat-kalimat, di mana kalian harus mengerjakan sesuai dengan perintah, yaitu pada kalimat pertama terdapat konjungsi apa. Misal pada kalimat pertama terdapat konjungsi kasualitas. Kalian tuliskan pada kolom konjungsi kasualitas contoh dari konjungsi tersebut. Nah, bisa kalian kerjakan di buku tugas masing-masing untuk nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi itu adalah pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya adalah kita mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang struktur dari teks eksplanasi, dan yang kedua adalah kebahasaan dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi terdapat 3, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena yang berisikan latar belakang dari fenomena itu. Yang kedua, ada proses kejadian yang berisikan kronologis atau sebab akibat fenomena itu terjadi. Dan yang ketiga, ada ulasan atau mengomentari tentang fenomena yang sedang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Oke, untuk yang kedua, yaitu tentang kebahasaan dari teks eksplanasi. Kebahasaan dari teks eksplanasi terdapat 3. Yang pertama ada penggunaan konjungsi kasualitas dan konjungsi kronologis. Yang kedua, penggunaan kata ganti. Dan yang ketiga, penggunaan kata teknis. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk yang selanjutnya ada tugas untuk anak-anak semua nih. Kalian bisa buka modul kalian halaman 22, kalian kerjakan untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa nanti presensi pada kolom komentar ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, mungkin itu cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.